Semakin memanas, kontak tembak pecah, tentara PNG dan OPM banyak yang tewas. 300 tentara PNG termasuk anggota kelompok kriminal bersenjata dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan anggota TNI di Kampung Jupara, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Benar, ada laporan tentang terjadinya kontak tembak di Kabupaten Intan Jaya hingga menewaskan tentara Papua Nugini dan anggota KKB, kata Gubernur Papua Paulus Waterpauw kepada Antara, Senin 5 Juni 2023. Terjadi kontak tembak di Kabupaten Intan Jaya. Dia menyatakan secara keseluruhan situasi di wilayah itu semakin memanas. Data yang dihimpun mengungkapkan juga terjadi kontak senjata di Kampung Titigi, Distrik Agisiga dilaporkan tentara PNG dan anggota KKB tewas tertembak. Masih belum diketahui jumlah korban di kampung tersebut. Awalnya tentara PNG dan anggota KKB Papua hendak melakukan serangan ke markas TNI. Rencana menyerang markas TNI itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Makanya sepanjang hari anggota TNI benar-benar siaga untuk meladeni tentara PNG dan kelompok separatis yang diprediksikan bakal menyerang. Meski demikian, aparat terlatih kebanggaan NKRI itu tetap siaga, sebab yang dinantikan adalah hal yang amat berbahaya. Tak hanya sebatas menyiapkan persenjataan, tapi pantauan terhadap situasi di sekitar markas pun mulai ditingkatkan. Insiden baku tembak pun terjadi berawal dari aksi tentara PNG dan KKB Papua yang terus mencari kesempatan menyerang TNI. Sebuah video viral di medsos memperlihatkan bagaimana tentara PNG dan anggota KKB Papua berusaha menyerang markas TNI. Namun bukannya mereka menghabisi TNI, malah tentara PNG dan anggota KKB Papua sendiri yang kehilangan nyawa saat aparat TNI melakukan serangan balik. Beberapa tentara PNG dan anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI. Di sisi lain, seperti dilansir poskupang.com sebelumnya, lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI melakukan perjalanan menuju perbatasan Indonesia Papua Nugini untuk mengamankan wilayah tersebut. Jauhnya jalan dan beratnya medan membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat karena bagi yang biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, anggota TNI pun mulai melangkah maju. Saat itu hari masih pagi, kira-kira pukul 8.00 IT. Awalnya tak ada gangguan sama sekali, namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia saat sedang berjibaku melawan alam. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu diarahkan ke prajurit TNI sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapatkan perlakuan yang demikian, prajurit TNI tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Komandan PNG melaporkan pasukannya banyak yang tewas dan terluka parah. TNI meningkatkan serangan balasan dengan rudal balistik dan senjata canggih yang dimiliki. Pasukan TNI terus membombardir tentara PNG dan kelompok KKB Papua di seluruh perbatasan. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara. Serangan bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan tersebut diungkapkan pihak berwenang PNG dikutip Reuters. TNI telah beralih melakukan sejumlah pemboman, menghancurkan, memperkuat dan memperluas kendalinya di selatan dan timur perbatasan. Komandan PNG mengatakan pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan, menewaskan sejumlah besar tentara PNG. Jakarta mengatakan Komandan PNG mengatakan bahwa TNI telah menembakkan lebih dari 300 rudal jelajah dan peluru artileri yang terhitung jumlahnya. TNI telah menembakkan lebih dari 300 rudal jelajah dan peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya selama akhir pekan ini. Terlepas dari pengungkapannya mengenai penetrasi TNI ke perbatasan Indonesia Papua Nugini, pejabat Australia mengatakan akan terus berbagi informasi intelijen yang merurut. Pejabat Australia mengatakan akan terus berbagi informasi intelijen yang menurut pejabat Australia digunakan militer PNG untuk menanggapi serangan Rusia. Sehari sebelumnya, TNI dituduh melakukan penembakan yang menewaskan banyak tentara Australia di wilayah Papua. Selain itu, Papua Nugini
Selain itu, Papua Nugini melalui saluran telegramnya bahwa di wilayah timur perbatasan, ia menambahkan dalam sebuah posting media sosial bahwa pasukan TNI menargetkan tentara PNG dengan serangan kluster dan menewaskan tentara PNG. Mereka menembakkan mortir, laras, dan artileri roket. TNI juga melepaskan tembakan menggunakan senapan mesin dan peluncur granat. Katanya, pejabat PNG berharap perang berada pada titik baik. Katanya pejabat PNG berharap perang berada pada titik balik karena TNI telah kehabisan kemampuan ofensifnya dalam serangan tersebut. Sementara PNG sekarang memiliki senjata barat jauh. Sementara PNG sekarang memiliki senjata barat jarak jauh yang dapat menyerang di belakang garis pertahanan TNI. Mengutip serangkaian serangan yang berhasil di 30 pusat logistik dan amunisi TNI, serangan itu dikatakan bisa melumpuhkan pasukan TNI yang mengangkut ribuan peluru ke garis depan setiap kali serangan. Dalam sebuah postingan, Komandan Militer Utama PNG memuji sistem roket jarak jauh canggih yang dipasok barat, serangan besar di titik komando musuh amunisi, dan penyimpanan bahan bakar gudang. TNI mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo telah memerintahkan militer untuk berkonsentrasi dalam serangan balik militer PNG. Di bagian timur, PNG menarik pasukannya dari dua wilayah yang dikuasai TNI. Papua Nugini mengatakan Indonesia merencanakan serangan lain untuk menguasai wilayah tersebut yang dikuasai pasukan tentara PNG dan kelompok KKB Papua. Presiden Jokowi mengatakan serangannya di perbatasan Indonesia Papua Nugini adalah operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi tentara PNG dan KKB serta membasmi nasionalis berbahaya. Papua Nugini dan KKB menyebutnya sebagai upaya untuk merebut kembali wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan Indonesia karena terkena tembakan prajurit TNI. Di sisi lain, seperti dilansir poskupan.com sebelumnya, lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI melakukan perjalanan menuju perbatasan Indonesia Papua Nugini